Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Berjumpa lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPKS Maranatha, Minggu 30 Mei 2021. Tema kita pada hari ini ialah Aku dikasihi dan disambut Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita satu dulu sebentar, satu dulu dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dengan lagu Mari Puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang terputar kerajaan surga, kami sudah berkumpul di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan akan memberkati kami Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat memahami firman-Mu serta dapat melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya yang doa kami tidak sempurna dalam nama Yesus, sambil doa mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan lagu pujian kita, Yesus kita semua anak. Adik-adik berdiri ya. Sebab itu, jangan berniat mencuri atau menginginkan milik orang lain dengan jalan tidak sah. Janganlah kita merugikan mata pencaharian orang lain. Jangan menyalahgunakan jabatan atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Sebab Allah menginginkan kita hidup bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati atas harta orang lain. Demikian yang Tuhan, sama-sama kita memohon kekuatan daripada Allah. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu.
Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita, dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini dengan satu tema, Aku dikasihi dan disambut Yesus. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan, memberkati kami. Arahkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti sabda Tuhan dan kami boleh percaya, mengerti atas kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, biarlah roh Tuhan memimpin kami supaya kami boleh punya pengertian akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan ini, semua buka Alkitabnya, terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 16. Kita buka Alkitabnya, sekali lagi saya ulang, Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ke-16. Kita baca bersama-sama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, sampai sedemikian firman Tuhan. Dengan satu tema tadi apa? Kita ulang bersama-sama, aku dikasihi dan disambut Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kalau kita perhatikan ada murid, topik cerita ini ada murid Yesus, ada anak-anak. Ada orang tua juga yang membawa anak-anak itu kepada Yesus. Ya, kita sebagai manusia ada umur bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek. Ya, semuanya dikasihi Tuhan, semuanya dikasihi Tuhan. Dan di sini ditekankan kepada kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Aku dikasihi, aku sebagai anak sekolah minggu juga dikasihi Tuhan. Tadi kita pertumbuhan sebagai manusia, ada bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, nenek-nenek, dan kakek-kakek. Semua dikasihi Tuhan. Dan saat ini ditekankan kepada kita, kalau kita sebagai anak-anak dikasihi Tuhan. Pada cerita ini kita melihat, murid-murid ketika itu melarang untuk anak-anak itu bertemu Yesus. Tapi Yesus sendiri peduli dan memberkati. Ini satu kebahagiaan buat kita mendengarkan cerita ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Ada satu kebahagiaan di hati kita kalau kita sebagai anak-anak diperhitungkan oleh Tuhan, diperdulikan, diberkati. Jadi walaupun kita masih kecil, kita boleh datang kepada Tuhan sehingga kita diberkati, dijamah. Orang-orang yang diberkati Tuhan itu kemanapun dia berjalan, dia akan mendapat keberuntungan, keberhasilan. Kemanapun dia akan berjalan, akan mendapatkan keberuntungan. Ya, adik-adik, keberuntungan itu apa sih? Apa harus dapat duit baru beruntung gitu? Atau harus cantik? Atau harus punya orang tua yang kaya sehingga kita sebutkan beruntung. Begitukah pengertiannya adik-adik? Kalau kita melihat di sini, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang bersyukur, adalah orang yang mengerti bahwasanya Yesus menyertainya dan memberikan keselamatan. Keselamatan di dunia ini dan keselamatan di sorga. Di bumi dan di sorga akan terpelihara hidupnya. Ya, adik-adik perhatikan ini. Ada satu kebahagiaan di hati kita. Ketika kita diperhitungkan oleh Tuhan, Dia datang untuk memberkati kita, menjamah kita.
Ya, kalau kita lihat cerita sebelum-sebelumnya, hanya menjamah Yesus itu merupakan satu kebahagiaan. Itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Ada satu cerita kalau kita baca di Alkitab itu, perempuan yang sudah perdarahan, begitu lamanya, hanya menjamah jubahnya pun aku sudah sembuh. Begitu luar biasanya jamahan Yesus. Jadi adik-adik, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan kita. Tuhan akan datang untuk memberkati kita. Ini harus kita percayai. Ini harus kita yakini firman Tuhan ini. Yesus tidak pernah menolak manusia. Dia tetap, hai anakku, datanglah padaku. Hai yang berbeban berat, datanglah padaku. Hai kamu yang sedih, datanglah padaku. Semua bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa melarang kita datang kepada Tuhan. Seperti murid-murid itu pun, Yesus apa dikatakan Yesus di situ? Kalau kita lihat ayat yang ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yesus berkata kepada murid-murid itu yang melarang itu, yang menghalang-halangi anak-anak itu datang, dimarahinnya. Biarkan, jangan kalian larang. Anak-anak pun punya hak untuk diberkati Tuhan. Anak-anak pun berhak untuk menerima jamahan Tuhan. Jadi kalau ada persekutuan dengan Tuhan, kita pun akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi adik-adik perhatikan ini. Kerajaan Allah itu akan menjadi milik kita dari sejak kecil ketika kita datang kepada Tuhan. Iman percaya kita boleh bertumbuh semakin dewasa. Dari sejak kecil kita boleh semakin dikuatkan, semakin bertumbuh seperti tanaman. Dari kecil dia bertumbuh, makin berakar, makin kuat, makin tinggi dahannya. Seperti itu juga pertumbuhan kita, makin berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kita nantinya semakin besar akan semakin berbuah lebat yang bisa dinikmati oleh semua orang. Oleh karena apa? Oleh karena kita berbuah yang manis. Karena Tuhan sudah memberkati kita dan menjamah kita. Anak-anak pun bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Menjadi kesaksian di tengah keluarga. Menjadi kesaksian di sekolah maupun di lingkungan. Bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Ada satu pengalaman saya dengan doa anak kecil, Tuhan bisa lakukan sesuatu perkara yang saya anggap itu ajaib. Pernah saya kehilangan dompet. Kemudian dilihat John dan Jeremy, saya susah ketika sampai di rumah. Dan kenapa susah? Dompet mama hilang, saya katakan seperti itu. Terus John dan Jeremy ini ajak, Mak, pasti Tuhan tolong mama, kita berdoa dulu. Jeremy berdoa, dia tundukkan kepalanya, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan mama aku ini susah. Dia bilang, tolong Tuhan kembalikan dompet itu, suruh orang mengembalikannya ke sini. Amin, kata John dan Jeremy. Tapi saya tetap sedih karena di dalam dompet ini memang bukan cuma uang, tapi ada KTP, ada semua surat-surat STNK semuanya. Jadi begitu ribet untuk mengurusnya. Dalam perhitungan saya itu akan rugi besar kan gitu. Tapi dengan keyakinan John dan Jeremy berdoa, Tuhan tolong suruh orang kembalikan ke sini. Tapi dengan segala kekuatan, saya cari ke sana, saya cari ke sini, saya minta pertolongan orang, tetapi tidak membuahkan hasil. Dan besoknya saya pergi di tempat hilangnya itu, di San Plaza itu, saya pergi, saya tanyain ke satpam, ke tukang parkir, saya tanyain, nggak dapat juga. Dan seperti doa anak tadi, ada orang mengantarnya ke rumah. Tanpa sepengetahuan saya, orang yang ngantar ke rumah dan mengembalikan dompet itu. Di situ saya rasakan doa itu merupakan satu yang luar biasa, seperti doanya, tolong Tuhan suruh orang mengembalikan ke rumah ini. Kata doa John dan Jeremy ini. Jadi saya rasakan, Tuhan kok persis seperti doa itu gitu. Padahal saya sudah capek nyari ke sana, nyari ke sini, nyari ke sana, tapi tidak ketemu gitu loh. Tapi dengan kekuatan doa, Tuhan bisa memberkati kita. Jadi
tetaplah datang kepada Tuhan. Lewat doa, lewat persekutuan dengan firman Tuhan, bernyanyi, lewat itulah kita datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjamah kita dan memberkati kita. Kita bisa bertumbuh dengan baik, semakin berakar di dalam Tuhan, dan nantinya kita akan berbuah yang lebat dan orang lain, gereja bisa menikmati, negara bisa menikmati, semua lingkungan kita, orang tua kita bisa menikmati buah yang manis dari kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan juga akan menyambut kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita juga akan diperhitungkan. Anak-anak diperhitungkan gereja, ada wadah sekolah minggu. Sekolah juga tetap membina, lingkungan juga tetap buat ibadah untuk anak-anak. Jadi dari sejak kecil mari boleh bertumbuh, dewasa semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Senantiasa Yesus akan menjamahmu dan memberkatimu. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati, sehingga firman ini meyakinkan kami kalau Tuhan senantiasa menjamah hidup kami dan memberkati kami tiap-tiap waktu. Ajar kami Bapa, meteraikan firman Tuhan ini supaya kami tidak ragu berjalan dengan Engkau dan kami tidak mendukakan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita untuk menentukan persembahan, untuk kita memberi persembahan pada bulan Matius pasal yang ke-8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita berikan persembahan kita. Sebelum kita menutup ibadah dan doa dengan lagu pujian Kasih Pastilah Menghambur. Biarlah Kau memberkatinya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh memberi kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas sebagai wujud persembahan kami kepada Tuhan. Engkau pakai hidup kami sebagai persembahan hidup, baik kami di rumah, tempat bermain, dimanapun kami berada, kami rindu Engkau senantiasa akan memberkati kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan yang berbuah kami. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami untuk kerajaan. Terima kasih Bapa yang membuat kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Hadirin yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan telah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai